Menurut gue monitor curve ultrawide itu racun banget karena dari gue pakai beberapa bulan yang lalu sampai sekarang gue jadi nggak bisa keluar dari monitor ultrawide yang curve. Kalau misalnya gue pindah ke flat itu rasanya kayak sempit banget dan kayak kebutuhan gue tuh kurang terpenuhi aja gitu. Nah sekarang di belakang gue ada monitor ultrawide curve 34 inch 2K. Jadi ini naik dari monitor ultrawide gue yang sebelumnya yang biasa gue pakai. Dan experience-nya kayak gimana, apakah lebih bagus juga? Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Monitor 34 inch ini gede banget. Kalau gue pakein kakinya dia itu nggak muat sama sekali di setup gue. Jadi gue harus pakai VESA mount-nya dia. Jadi di sini gue pakai bracket dan kita udah dapat extension lagi yang untuk colok ke VESA-nya dia karena model VESA-nya dia itu agak ke dalam ya. Dan bracket gue ini aman aja, kuat untuk nopang monitor 34 inch ultra wide. Secara desain dia ini ya oke lah, tri-side bezel-less, dan gue udah lama juga nggak pakai monitor yang hitam-hitam. Biasanya gue putih terus. Belakangnya dia ada aksen gaming plus ada RGB juga. Tapi sayangnya RGB ini nggak bisa diatur warna jadi statik gitu, cuma ada pilihan rainbow sama off aja. Jadi ya tentu gue akan matiin RGB-nya. Lengkungannya ini di 1000R, jadi kelihatan di mata kita tuh enak banget. Cukup dalam lengkungannya karena lebar juga, jadi natural kalau misalnya kita lihat dari ujung kanan ke kiri. Panelnya tentu VA karena dia curve. Jarang banget gue dapetin curve yang IPS, kalau ada pun itu mahal. Resolusinya di 3440x1440, jadi ini udah 2K atau QHD. Gambarnya jadi ini oke banget. Ini monitor yang asli sebenarnya dia 27 inch ya kalau 16:9. Karena dia 21:9 jadi 34 inch. Untuk ports dia ada 2 HDMI 2.0 dan 1 DP 1.4. Refresh rate di 180Hz kalau pakai DP, dan kalau pakai HDMI ini maksimal di 100Hz aja. Tentu di monitor gaming yang punya response time bisa sampai 1 millisecond, dan di OSD settingnya itu kita bisa setting kayak beberapa fitur untuk nyalain response time cepatnya dia. Fiturnya emang bikin bayangannya itu jadi minim banget kalau kita lihat di UFO test. Tapi sedikit ngorbanin layarnya itu jadi ya flicker. Nah kalau flicker ini kalau misalnya kita pakainya itu dalam jangka waktu yang lama, pasti akan lebih cepet capek mata kita. Gue pribadi sih cukup pakai yang fastest aja, dan kalau misalnya kalian juga nggak main gaming kompetitif juga ya cukup nyalain yang sampai fastest aja, MPRT itu nggak perlu. Untuk performance gaming nggak usah worry, 180Hz itu udah enak banget untuk main game kompetitif. Tapi permasalahannya nggak semua orang nyaman main game FPS itu di layar curve. Gue pribadi nyaman dan gue nggak ada masalah karena gue udah kebiasa aja sih. Untuk kebutuhan office tentu ini nyaman banget, yang kayak tadi gue bilang di awal ya, gue udah susah untuk pindah ke monitor ke 16:9, 21:9 curve itu udah perfect banget menurut gue. Karena ya selalu buka window banyak-banyak gitu. Dan gampang aja jadi kalau misalnya mau pindah dari satu window ke window lainnya karena pakai monitor ultra wide. Untuk kebutuhan entertainment juga tentunya ini enak banget. Nonton video atau film yang aspek rasio 21:9 itu kerasa jadi megah banget. Tapi ya minusnya kalau di monitor ultra wide, misalnya film atau video itu 16:9, jadinya ada bar hitam di kanan kirinya. Untuk OSD, settingan monitornya juga bagus. MSI itu pakai joystick dan pengaturan dalamnya juga lengkap, presetnya juga lengkap. Jadi kita coba lihat kualitas gambarnya masing-masing preset. Ini secara warna bawaan dia itu pure tanpa diubah. OSD-nya dapat angka yang sebetulnya sih biasa aja ya, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Warna putihnya di 2,23 delta I dan akurasi warna rata-rata itu di 2,15 delta I. CCT-nya masih sedikit warm di 6400 Kelvin dan gamma juga nggak terlalu rapih. Grafiknya kita bisa lihat dengan rata-rata di 2,1. Gue coba ganti preset yang awalnya Eco jadi ke user. Dapat angka yang lebih bagus, putihnya lebih akurat di 1,46 delta I dan warna rata-rata juga di 1,97 delta I. Untuk gamanya masih mirip-mirip lah sama yang tadi. Dan mereka juga kasih preset sRGB. Di sini kita coba tes, hasilnya sih masih bagusan user yang tadi. Untuk putihnya di sRGB dia itu 2 delta I dengan akurasi warna rata-rata itu di 2,2 delta I. Gamanya juga masih mirip-mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Lanjut gue juga cobain di beberapa preset lainnya kayak di gaming mode, terus di user juga kalau temperatur normal, custom juga gue cobain, dan hasilnya sih emang paling bagus itu ada di default user karena kalau temperaturnya dia itu pakainya di warm. Nah jadi gue coba untuk kalibrasi di preset user dengan target brightness itu di 200 nits. Dan untuk settingan OSD-nya kalian bisa cek kayak gini. Hasilnya kita bisa dapat color gamut di 99,6% sRGB, Adobe RGB di 79,7%, dan P3-nya itu dapat di 88,3%. Claimnya mereka itu Adobe RGB di 90%, DCI P3 di 95%, dan sRGB di 120%. Dan kalau misalnya kita lihat dari hasil tes yang gue tadi, secara volume gamut juga sebenarnya sih mirip-mirip ya.
Adobe RGB dan DCI-nya ini nggak terlalu mendekati, selisihnya itu di sekitar 5%-an kurang lebih. Nah, untuk kualitas warnanya setelah dikalibrasi, kita dapat warna putih itu sangat mendekati di 0,13 delta I, CCT-nya itu di 6513 Kelvin, akurasi warna rata-rata di 0,37 delta I, dan kalau kita cek sama monitor yang udah pernah gue review sebelumnya, monitor MSI MAG345 ini jadi yang paling akurat so far. Bahkan monitor ini lebih bagus dibanding monitor MSI yang pakai panel IPS Quantum Dot kemarin yang pernah kita bahas. So, secara kualitas panel dari unit yang gua punya ini emang warnanya tuh bagus banget setelah dikalibrasi, dan untuk treatment sebelum kalibrasi sebenarnya secara bawaan dia tuh oke-oke aja ya, bukan yang terlalu jelek gimana-gimana gitu. Kita bisa dapat di 1,9 delta I, di bawah 2 itu ya oke. Saran gua ya pakai preset usernya dia aja, itu udah lumayan bagus. Dan untuk kebutuhan gua ngedit foto video, tentu ini akan bisa banget. Gue juga ada tes dan hasil juga ini oke. Gua nggak ada nemuin warna yang berubah dan beda banget gitu dari apa yang udah gua lihat aslinya. Untuk fitur-fitur lain di monitor ini tuh ada HDR, dan kalau gua tes di sini beneran bisa HDR itu kepake di Windows 10. Dan bisa juga untuk HDR streaming video, kita bisa nyalain settingan HDR-CR di OSD-nya, dan di Windows juga kita bisa aktifin, jadi ya bisa support sama HDR di monitor ini. Minusnya monitor ini tuh nggak ada speaker internalnya, ya mungkin untuk sebagian orang itu perlu. Terus kakinya ini gede banget kayak yang gue bilang di awal tadi, jadi di meja gue tuh nggak muat, ujung-ujungnya gue harus pakai bracket. Padahal kakinya itu udah bagus, udah ergonomik, dan desain juga sebenarnya oke gitu. Kaki belakangnya cuman lebarnya aja nggak cukup. Sama RGB yang belakang kalau bisa jadi statik itu akan lebih bagus sih. Untuk harga monitor MSI MAG345 CQR ini ada di 6.199.000. Jadi monitor yang termahal yang pernah gua tes di luar OLED. OLED mah nggak ada obat ya mahalnya. Untuk garansi monitor ini udah 3 tahun, jadi kalian gak usah worry sama after service-nya dia. Dan untuk lengkapnya kalian bisa cek aja, linknya itu ada di description box kalau misalnya kalian emang tertarik sama monitor ini untuk beli. Dan di situ juga ada link untuk kita bisa cek monitor-monitor udah pernah gua tes sebelumnya, data kalibrasi, dan udah ada ICC profile juga. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.